Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat
Ibu Kepala UPTD SMPN 6 Bangkalan, Ibu Diah Chandrawati MPD. Saya ucapkan terima kasih juga kepada jajaran Dewan Guru yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang mana telah memberikan kita pengetahuan sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, saya Sylvia Divani mohon diperkenankan untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan Ibu Kepala Sekolah, kemudian ada acara inti dan ditutup dengan doa. Baik, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin kami mohon duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan Kepala UPTD SMP Negeri 6 Bangkalan kepada yang terhormat Ibu Diah Chandrawati atau yang mewakilkan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada pagi ini masih bisa berkumpul dan bersama-sama untuk mengikuti pelaksanaan diseminasi budaya positif di sekolah JTP Angkatan 9 Kabupaten Bangkalan atas nama Komariah SPD. Ibu
yang saya hormati, tidak luput pula kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Koko yang telah berminat dan bersemangat untuk mengikuti JGBI. Kenapa? Karena dengan mengikuti JGBI maka mau tidak mau sekolah kita akan dituntut untuk menjadi guru penggerak, sekolah penggerak. Dengan berkokoh mengikuti JGBI ini pula, semoga ibu-ibu dan bapak-bapak bisa ikut dan berminat serta semangat untuk mengikuti langkah dari Ibu Koko dalam melaksanakan JGBI. Tidak ada yang sulit sebenarnya kalau kita sudah mengerjakan. Belajar pastinya itu yang kita harapkan demi kemampuan kita, demi kemajuan pribadi kita sendiri, demi kemajuan lembaga, dan juga untuk anak-anak didik tentunya, berefek kepada anak-anak didik tentunya. Jadi untuk yang belum mengikuti atau belum berminat mengikuti JGBI ini, untuk angkatan yang selanjutnya saya harap untuk ada yang mengikuti JGBI. Alhamdulillah Bu Koko sudah melaksanakan 3 bulan yang hari ini. 3 bulan lagi akan selesai mengikuti JGBI. Dengan langkah 3 bulan ini, semoga Bu Koko bisa melaksanakan dengan baik, semoga lancar, sehingga apa yang diharapkan tercapai dengan baik. Hanya ini yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni memasuki menuju acara inti, yakni diseminasi modul 4.1 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Komaria SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini dimulai, maka saya akan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim supaya acara ini lancar dan berkah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah PTD SMP Negeri 6 Bengkalan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf TU. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah PTD SMP Negeri 6 Bengkalan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf TU. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bengkalan. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan guru yang telah hadir di ruangan ini dan berkenan untuk melaksanakan acara saya, yaitu acara diskriminasi. Sebelum menginjak acara materi, yaitu saya akan membacakan tujuan dari diskriminasi itu apa. Yang pertama, tugas pada program guru penggerak angkatan 9 yaitu
aksi nyata nomor 1.4 budaya positif. Yang kedua yaitu sosialisasi budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau memberi sebagai guru, tetapi di sini saya hanya bertugas apa yang saya dapatkan selama ini dari materi-materi yang saya peroleh selama saya diklat untuk disampaikan kepada teman-teman semua, yaitu terutama teman-teman untuk di sekolah KB, karena tujuan dari JGP adalah untuk menularkan apa yang saya dapat kepada teman-teman sekalian. Diseminasi adalah penyebaran pemahaman atau informasi kepada rekan guru, yaitu di SMP Negeri 6 Bangkalan. Karena kita lihat tadi materinya yaitu budaya positif, maka budaya positif itu apa? Yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian tadi sudah ada nilai-nilai dari kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri itu apa sih? Yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dari nilai-nilai tersebut yang bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dan sekarang itu yaitu sebagai profil pelajar Pancasila. Sebelum saya menginjak ke profil pelajar Pancasila, pastinya semua rekan-rekan atau Bapak dan Bu guru sudah hafal ya, atau sudah tahu apa sih profil pelajar Pancasila itu. Di sini saya hanya mengulas sedikit bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Keempat kreatif. Kelima bergotong royong dan 6 berkebinekaan global. Ini pastinya sebelum di awal-awal tahun ajaran baru sudah kita dapat ya materi seperti itu. Kemudian budaya positif itu konsep intinya apa? Sebenarnya banyak ibu yang saya dapatkan dari kemarin itu, tetapi kali ini konsep inti yang akan saya sampaikan saya ambil yang inti-inti saja. Yang pertama yaitu ada disiplin positif. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Kemudian ada keyakinan kelas. Keempat ada kebutuhan dasar manusia. Kelima ada posisi kontrol guru. Dan keenam ada segitiga restitusi. Dari kelima itu, dari enam itu pastinya kita akan jatuh cinta ya. Kira-kira saya lebih suka yang mana gitu ya. Sebenarnya kalau disiplin positif sudah setiap hari saya yakin bahwa guru SMP sudah melakukan itu terhadap murid kita. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, itu ada berada pada diri kita sendiri. Kemudian keyakinan kelas ini sepertinya materi ini baru kita dapat mungkin, atau juga di sekolah kita baru kemarin 2 kelas yang baru bisa saya sampaikan, yaitu keyakinan kelas. Seharusnya keyakinan kelas ini memang harus kita lakukan pada saat kita menginjak di kurikulum merdeka. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nanti saya jelaskan sedikit. Nah, di sini dari keenam ini yang paling saya suka yaitu posisi kontrol guru. Biar kita tahu nanti sebenarnya selama ini saya bekerja bertahun-tahun di sini, apa sih kontrol yang saya pergunakan? Apa sih yang saya pakai terhadap murid-murid saya? Ini adalah menurut saya materi yang paling membuat saya jatuh cinta, Ibu. Kemudian ada segitiga restitusi. Disiplin positif saya hanya mengulas sedikit ya. Saya yakin semuanya sudah mengerti apa itu disiplin positif dan semua sudah bisa menerapkan dan sudah diterapkan pada anak-anak kita, yaitu disiplin positif yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita
agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Next, kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah saya kemarin sudah 2 kelas, yaitu di kelas 7A dan kelas 9B sudah saya praktekkan. Kenapa kok sekarang itu disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke. Padahal sebenarnya sama dan mirip-mirip. Tetapi kalau keyakinan kelas itu bisa dibikin kalau kita sebagai wali kelas, yaitu antara siswa dan wali kelasnya. Kalau saya sebagai guru di situ, guru mata pelajaran, maka keyakinan kelas itu akan saya terapkan antara saya dan murid saya. Kenapa kalau tidak peraturan kelas? Karena kalau peraturan itu sudah mengikat atau secara umum, bisa jadi menjadi peraturan sekolah. Karena nanti akan saya jelaskan kenapa peraturan sekolah itu beda dengan keyakinan kelas. Next deh. Ya di sini, kalau kita sudah mempunyai keyakinan, maka keyakinan itu akan timbul berdasarkan motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik itu sifatnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau ada keyakinan kelas dan ada peraturan sekolah, maka peraturan sekolah itu bisa masuk ekstrinsik. Ekstrinsik yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena itu sifatnya di luar motivasi yang berada di luar atau ekstrinsik. Maka untuk motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi keyakinan kelas itu berada atau keyakinan itu timbul pada diri kita sendiri, bukan disebabkan karena peraturan yang dibuat. Oke, langsung ini materi yang harus saya senangi, yaitu 5 kebutuhan dasar. Oh kan, ini masih 5 kebutuhan dasar manusia, karena ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Maka materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan terakhir manajer. Kira-kira Bapak Ibu selama ini apa yang kita lakukan di sekolah kita itu dalam 5 posisi kontrol ini, apa yang sudah kita lakukan? Setelah saya renungi Bapak Ibu, secara tidak sadar ternyata saya itu berada di pembuat rasa bersalah. Semoga setelah saya mendapatkan ilmunya dari CGP, saya akan berproses untuk menuju ke manajer. Kemudian sebelum materi saya lanjutkan, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu, yaitu apakah Bapak Ibu setuju bila 1. Memberi hukuman dapat mendisiplinkan murid. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Atau saya bertanya dulu untuk pertanyaan nomor 1, memberi hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Dan keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Jadi setelah kita merenungkan nanti materi yang sudah saya berikan, kira-kira pada pertanyaan 1 sampai 4 itu kita boleh nggak berada di posisi itu, betul ya? Lanjut. Menghukum itu biasanya kita memakai suara atau nada tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, atau menghadik, atau dalam arti kata yaitu fisik atau verbal. Apabila
apabila ini kita lakukan, maka dampaknya bagi siswa yaitu anak akan dendam atau sakit hati. Maka atau kata-kata yang sering kita pakai secara tidak sadar biasanya itu, ayo patuhi aturan, atau awas, atau bisa kamu selalu saja begitu. Maka kalau kita keluar kata-kata seperti itu, artinya kita dalam posisi kontrol penghukum. Kemudian yang kedua yaitu merasa membuat rasa bersalah, di mana rasa bersalah itu biasanya kalau kita sebagai guru, suara cenderung lembut, kemudian tenang, namun kata-katanya menyakitkan, atau memandang, ini untuk siswa biasanya memandang dirinya buruk, kemudian merasa gagal dan merasa dirinya tidak sanggup untuk menghargai atau dihargai orang lain. Dampaknya bagaimana? Apabila rasa bersalah itu kita terapkan pada diri kita sebagai guru, dampak pada murid yaitu anak merasa bahwa dirinya bersalah, kemudian menyimpan emosi negatif pada dirinya. Yang ketiga yaitu teman, berbicara nada rendah, ramah, gurau, akrab dengan murid. Kira-kira Bapak dan Ibu guru pernah nggak kita dalam posisi teman? Saya yakin banyak ya. Apabila kita berada di posisi teman terhadap murid, maka suatu saat murid itu akan ketergantungan terhadap kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia sudah nyaman dengan kita, karena dia menganggap kita adalah temannya. Maka dampaknya adalah ada ketergantungan, dia berbuat baik hanya pada orang tertentu saja. Terakhir, keempat, pemantau. Pemantau itu biasanya mengawasi, kemudian bahasa tubuh datar dan formal dengan konsekuensi. Dan terakhir yaitu manajer. Manajer itu sebenarnya kita sebagai guru diharapkan sebagai manajer. Padahal dulu sebelum saya sebagai CGP, bahwa manajer itu yang ada mungkin hanya pada perusahaan-perusahaan besar. Masa guru sebagai manajer dan gitu ya. Ternyata setelah saya mendapatkan ilmunya, kita sebagai guru itu dituntut sebagai manajer. Apa itu manajer? Yaitu memberikan aturan dan konsekuensi yang jelas, memberikan pilihan kepada siswa untuk memilih tindakan yang akan dia ambil. Dampaknya bagi siswa bagaimana? Siswa diajarkan untuk mengakui kesalahannya, kemudian dia diminta untuk meminta maaf, kemudian mengakui tindakan agar tidak mengulanginya lagi, dan kesalahan yang sama supaya tidak akan dilakukan di masa depan. Jadi itu 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan ini adalah contoh-contohnya. Misalkan di hari Senin kita mengadakan upacara, kemudian ada salah satu siswa yang tidak memakai atribut, kemudian kita memarahi kepada anak tersebut. Misalkan, kamu itu selalu saja lupa tidak memakai, atau kamu itu selalu saja, atau awas kamu kalau tidak memakai, maka itu adalah sebagai hukum. Dari contoh ini kita bisa menyimpulkan sendiri ya, kira-kira yang pas bagaimana kalau kita sebagai manajer. Karena ini kan sudah termasuk dari keyakinan Bapak Ibu ya. Boleh katanya Pak Agus, asalkan tidak menyakiti fisik atau verbal. Kira-kira contohnya bagaimana nih Pak Agus ya? Sebentar Bapak. Ini adalah Bapak olahraga kita, Bapak Agus. Contohnya yang
untuk hukuman yang tidak menyakiti, misalnya satu anak melakukan kesalahan dalam bidang olahraga, misalnya tidak mendengarkan, disuruh melakukan lari, mungkin lari kecil keliling lapangan bola voli. Yang penting ke anak itu ada efek jerah, tidak hanya dibiarkan gitu. Jadi kalau dibiarkan anak pasti korban. Jadi pokoknya intinya jangan sampai menyakiti seperti mengatai-ngatai, menyakiti hatinya. Itu intinya yang hukuman yang positif aja. Bagaimana Bapak Ibu guru, adakah pendapat kira-kira boleh? Ada yang setuju dengan Bapak Agus? Boleh ya? Iya, monggo. Oke, terima kasih. Sebenarnya dengan kata-kata hukuman itu adalah sesuatu hal yang negatif ya. Jadi kalau memang mau memberikan sesuatu hal atas kesalahan yang dilakukan oleh siswa, maka kita hanya memberikan konsekuensinya dengan kata-kata sanksi. Itu mungkin lebih enak ya. Tapi kalau kita berkata akan memberikan hukuman, saya memang tidak pernah mengatakan kepada anak-anak kalau tidak mengerjakan PR akan saya hukum, tidak. Tapi saya akan berkata kalau tidak mengerjakan PR saya akan beri hadiah. Saya berkata begitu. Kemudian anak-anak bertanya, hadiahnya apa Bu? Nanti kalau sudah terlaksana. Hanya itu kalau saya Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Faira. Bagaimana kalau yang pertanyaan nomor 2, memberikan hadiah? Ini ada hubungannya nih dengan tadi apa yang dijawab oleh Ibu Faira, yaitu pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Setuju ya? Setuju. Kenapa alasannya Bapak? Karena dengan lewat hadiah, maka anak-anak bisa termotivasi. Misalnya tidak boleh. Ya, terima kasih. Untuk pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Di sini saya setuju karena dengan pemberian reward kepada siswa yang berprestasi itu semakin memacu siswa untuk lebih berprestasi lagi. Jadi istilahnya bisa memberikan motivasi lebih untuk siswa untuk lebih berprestasi lagi sehingga bisa dapat hadiah lagi gitu. Terima kasih. Dan siswa lain yang kurang berprestasi terpacu untuk berprestasi juga sehingga bisa mendapatkan reward seperti itu. Ya, terima kasih jawaban dari Ibu Lala. Untuk pemberian hadiah itu sebenarnya juga tidak diperbolehkan Ibu. Kenapa? Karena akan membawa anak yang lain itu semakin minder. Karena kenapa yang pinter-pinter saja yang selalu? Karena kalau hadiah itu kan pasti yang pinter-pinter saja ya. Dan akhirnya anak yang tidak pinter itu akan semakin minder. Jadi mungkin kalau hadiah itu jangan setiap sedikit-sedikit diiming-imingin hadiah, itu tidak boleh ternyata. Kalau di teorinya yang saya dapatkan itu tidak boleh, tetapi memang masuk akal. Karena kalau anak yang semakin, apalagi anak yang tidak pernah bisa menjawab apapun, itu terus yang dapat, itu terus yang dapat. Jadi misalkan hadiahnya itu hanya berupa, misalkan nanti nilai yang pinter nilainya Ibu, berarti kalau yang pinter ya pasti nilainya tinggi kan gitu. Jadi nanti itu lebih bisa memacu anak-anak. Kalau saya nilai saya rendah ya karena saya tidak pinter, istilahnya karena saya tidak ada motivasi, saya tidak ada keinginan, gitu kan. Kalau pasti dia kalau ya jelas saja dia nilainya tinggi karena dia memang satu rajin, dia memang aktif, mungkin dia karena memang pinter kan gitu. Jadi kalau dengan memberikan nilai, saya kira itu lebih istilahnya lebih bijaksana gitu ya. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah.
Tadi gurunya yang harus memberi motivasi solusi. Kira-kira bagaimana? Setuju? Setuju? Setuju, monggo Bu Hafsah alasannya. Bu Dila mungkin alasannya? Ya monggo. Untuk yang nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Memang menurut saya, guru itu harus mampu. Walaupun tidak mampu, tapi kita harus dituntut untuk bisa memberikan jalan atau solusi. Sebelum yang ketiga, saya mengingatkan kembali yang kedua, memberikan hadiah. Jadi kalau saya berkata akan memberikan hadiah bukan berupa sesuatu hal yang permen, uang, ini tidak. Hadiah bukan hanya itu, tepuk tangan juga termasuk hadiah. Iya Bu ya. Jadi kalau tepuk tangan, pemberian tepuk tangan, saya kira tidak akan ada yang iri, karena semuanya tepuk tangan. Itu untuk yang kedua, hadiah tadi Bu ya. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Memang masalah sekecil apapun, kalau masalah besar mungkin kita bisa pasrahkan ke guru BK atau langsung dipasrahkan ke wali muridnya. Tapi kalau masalah hal yang kecil, misalkan dalam proses dia belajar mengalami suatu kesulitan, itu adalah suatu hal yang masalah juga. Maka kami akan memberikan solusi bagaimana supaya dia bisa mengerti dengan materi yang saya sampaikan, walaupun dengan cara satu persatu kita memberikan suatu solusi supaya dia paham dengan apa yang disampaikan. Saya kira begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya dari Bu Faira. Di sini guru harus mampu memberikan solusi. Boleh ya, tetapi solusi itu harus digali dulu dari anaknya, bukan kita. Kamu harus begini, kamu harus begitu, itu bukan solusi. Tetapi anaknya maunya kamu gimana? Kamu pengennya seperti apa? Baru kita kasih solusi. Jangan kita kamu itu begini, kamu itu begitu, kamu harus begini. Tidak, itu tidak dibenarkan ibu-ibu. Jadi solusi itu gali dulu pada diri anak masing-masing. Kita pancing dulu supaya dia membuat atau bisa membuat solusi untuk dirinya sendiri. Mungkin seperti itu ya. Kemudian yang 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kira-kira boleh enggak kita kalau kita sebagai guru itu berteman dengan siswa? Tadi sudah jelas. Boleh dalam batas ya. Saya kira kalau kita sebenarnya selama ini saya juga merasakan seperti itu ibu-ibu. Saya tuh berteman juga dengan anak-anak. Ternyata sekarang itu tidak boleh terlalu dekat itu. Karena suatu saat itu saya rasakan sendiri. Setiap ada wali murid yang kenal dengan saya, kemudian dia memasukkan anaknya, misalkan di kelas 1, selalu request ibu. Padahal itu tidak boleh sebenarnya seperti itu. Ternyata saya renungi tidak boleh. Semua guru itu sama. Tidak ada guru si A, si B dan sebagainya. Guru itu sama. Siapapun wali kelasnya kamu, siapapun gurumu itu sama. Seperti kemarin itu Agong itu juga request minta di saya yang kelas 7 yang dulu. Banyak kelas 7 request. Ternyata di Banjaran atau di Kampung Kencat itu kalau anaknya sudah mau masuk sini selalu minta dititipkan saya. Dan itu ternyata tidak bagus ibu. Akhirnya anak itu hanya nurut kepada kita. Suatu saat dia dipegang guru lain atau wali kelas lain, dia akan semakin merosot itu. Jadi begitu ya. Mungkin cukup materi yang saya berikan pada hari ini. Keyakinan adalah berada pada diri masing-masing ibu. Menurut jenengan apa yang saya sampaikan itu
bisa dilaksanakan monggo, atau seandainya jenengan punya pendapat lain monggo, karena saya yakin bahwa semua guru itu punya tujuan yang baik. Tidak ada satu guru pun tidak ada yang mempunyai tujuan yang tidak baik, karena kita tahu bahwa kita sebagai guru, seandainya kita nanti di akhirat murid kita masuk surga, kemudian kita melenceng masuk neraka, insya Allah mereka akan memanggil kita, kan gitu ya. Itulah guru, walaupun gurunya gajinya tidak banyak, tetapi profesi yang mulia itu yang selalu kita harapkan. Jadi saya juga sekarang ini dalam masa proses, semoga apa yang saya lakukan selama ini menjadi cambuk buat saya. Semoga saya kedepannya menjadi guru yang lebih baik. Semoga membuat saya, apa yang saya dapatkan itu bisa saya implementasikan pada saya sebagai guru. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Komaria SPD yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Dinda. Kepada beliau disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوفي لما ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والأهو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih disampaikan. Baik, selesainya pembacaan doa berarti selesai pula kegiatan diseminasi pada hari ini. Semoga dengan adanya kegiatan hari ini bisa menjadikan kita selaku guru untuk memaksimalkan tugas kita. Baik, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dengan kata-kata hukuman itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Jadi kalau memang mau memberikan sesuatu hal atas kesalahan yang dilakukan oleh siswa, maka kita memberikan konsekuensinya dengan kata-kata sanksi. Itu mungkin lebih enak. Tapi kalau kita berkata akan memberikan hukuman, saya memang tidak pernah mengatakan kepada anak-anak, kalau tidak mengerjakan PR,
akan saya hukum? Tidak. Tapi saya akan berkata, kalau tidak mengajarkan PR, saya akan beri hadiah. Saya berkata begitu. Kemudian anak-anak bertanya, hadiahnya apa Bu? Nanti kalau sudah terlaksana. Hanya itu kalau saya Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Fahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Qadriyah, kelas 8A. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan berusaha lebih sabar dan mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman saya, dan saya akan menghormati dan saling menyayangi. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Naila. Naila tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Memang sekarang sedang musim hujan Naila. Ibu juga pernah melambat saat sepeda motor itu rusak di jalan. Kamu ingat nggak kesepakatan kelas yang pernah kita buat? Apa yang kamu ketahui tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat waktu satu kelas kemarin? Ya benar, disiplin dan bertanggung jawab. Seperti apa orang yang disiplin itu? Orang yang disiplin harus ada peraturan kelas dan peraturan sekolah. Dan salah satunya datang ke sekolah. Berarti sekarang kamu sudah ingat ya. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan berusaha menjadikan kelas saya. Oh begitu. Nah, apa yang biar kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya minta maaf kepada ibu dan juga saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya akan bangun lebih pagi dan berangkat lebih awal agar tidak terjadi kemacetan. Baiklah kalau begitu, Ibu maafkan. Ibu menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Besok Ibu akan melihat perkembangannya ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Safara, kelas 8A. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan berusaha disiplin dan menaati peraturan sekolah. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak kenapa kamu dipanggil ikut ke sini? Belum tahu ya. Tadi itu ada temannya kamu atau ketua kelas itu lapor kepada ibu. Ini kamu harus bertengkar. Benar nggak kamu harus bertengkar? Kenapa kok bertengkar? Terus? Jadi tidak boleh kita harus bertengkar. Ya, baguslah untuk putranya yang kamu bagus. Bagus ya. Terus kira-kira apa yang kamu lihat dari kamu sudah mulai punya putra? Jadi istilahnya kamu sedang bangga membantu dan menyayangi ya. Nah, supaya kamu tidak melanggar, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Terus? Terus ya, bener ya, itu ya. Terus berarti selanjutnya bagaimana? Ibu ingin tahu sikap kamu selanjutnya. Apakah akan kamu langgar atau apakah akan kamu perbaiki?
kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Apakah sudah sarapan semua? Sudah. Berarti sudah semangat ya? Ya. Aku di hari ini mengajar di jam berapa ini? Jam 3. 3 dan 4 ya. Dalam kesempatan jam ini Ibu akan memakai jamnya Ibu karena sebenarnya di awal tahun itu kalian harus sudah mengadakan kesepakatan kelas. Mana kesepakatan kelas itu yaitu dikerjakan atau diadakan antara siswa dan murid. Boleh murid dan wali kelas, boleh murid dan guru-guru bidang studi lainnya. Kenapa keyakinan kelas itu harus diadakan? Apakah kalian sudah pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Belum. Tetapi apakah kalian sudah tahu apa itu peraturan sekolah? Sudah. Apakah sama peraturan sekolah dengan keyakinan kelas? Tidak tahu. Ya, makanya biar tahu bahwa keyakinan kelas atau peraturan sekolah itu hampir mirip. Kalau peraturan sekolah yaitu peraturan yang diadakan di sekolah untuk seluruh sekolah, peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Sedangkan keyakinan kelas yaitu keyakinan yang kita yakini antara murid dan guru pada bidang studi masing-masing atau kalian dengan wali kelas masing-masing. Itu ya? Terus bagaimana keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu kita buat supaya kalian itu mempunyai keyakinan bahwa aku itu yakin apa yang harus aku lakukan. Misalkan kalau peraturan sekolah tidak boleh datang terlambat sebelum jam 7, misalkan begitu. Tetapi keyakinan kelas yaitu sama. Apakah boleh memakai kata tidak boleh? Kalau untuk keyakinan kelas yang dipakai yaitu kalimat positif. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Apa sih kalimat negatif itu? Kalimat negatif itu apa? Misalkan tidak boleh makan di dalam kelas karena itu ada kata-kata tidak boleh, maka itu kalimat negatif. Tetapi kalau keyakinan kelas kebalikannya, kalau tidak boleh makan di kelas berarti apa? Boleh makan di kelas. Boleh makan di kelas? Tidak, Bu. Bukan, misalkan kalian harus menghargai atau menghormati sesama teman. Itu ya karena positif, harus menghargai. Contoh lain misalkan kalau misalkan tidak boleh, Bu, misalkan saya tidak boleh mencontek pada saat ulangan atau saat pelajaran lain. Sebenarnya itu bagus ya, alasannya tidak boleh, bagus. Tetapi tidak boleh memakai kalimat negatif. Berarti kalau tidak boleh mencontek, yang harus kalian lakukan apa? Tidak boleh belajar. Harus belajar. Jujur. Berarti nanti di dalam keyakinan kelasnya ditulis kalimatnya yaitu jujur. Contoh lain keyakinan kelas selain jujur, saling menghargai, saling menghormati. Kemudian apa lagi? Saling menghargai. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Boleh. Jadi sudah paham ya apa itu keyakinan kelas? Ya. Kalau kalian sudah paham, nanti ini Ibu bagi, kalian isi satu orang satu saja. Apa kira-kira keyakinannya kamu? Ya, misalkan jujur, boleh tulis jujur. Bu, apakah sama Bu saya dengan teman-teman? Boleh. Nanti kalau sama, yang lainnya akan Ibu ambil, yang Ibu tempel satu saja. Itu ya. Memakai kalimat positif. Sudah boleh, silahkan dimulai.
Iya. Langsung biar cepet. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang